Dan yang ketiga, berikan reinforcement pada semuanya. Perkenalkan, nama saya Marita Brenda Budianto dengan NPM 23048. Pada hari ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah modifikasi perilaku. Oke. Jadi kelompok yang saya ambil sebelumnya adalah fading dan rantai perilaku. Kita langsung masuk. Oke, jadi fading adalah teknik dalam memodifikasi perilaku di mana bantuan yang awalnya diberikan secara penuh untuk membantu seseorang melakukan suatu perilaku secara bertahap dikurangi atau dihapus sampai individu dapat melakukannya secara mandiri tanpa bantuan. Nah, tujuannya agar individu tidak bergantung pada bantuan tetapi mampu menunjukkan perilaku yang diharapkan secara mandiri dan konsisten. Nih, kita langsung masuk ke contohnya. Contohnya saat mengerjakan anak mengenakan sepatu. Awalnya guru memegang tangan anak dan menunjukkan langkah-langkahnya. Kemudian guru hanya memberi instruksi verbal dan akhirnya anak bisa melakukan sendiri tanpa bantuan. Jenis-jenis prompt yang bisa didividkan. Jadi ada fisik, verbal, visual, dan gestural. Jadi kalau fisik itu membimbing tangan anak, verbal memberi instruksi lisan, terus ada visual yang menggunakan gambar, isyarat atau simbol, gestural, isyarat tubuh atau gerakan tangan. Jadi selanjutnya kita masuk ke langkah fading. Jadi langkah fadingnya ini yang pertama ada berikan bantuan penuh saat perilaku belum muncul. Yang kedua, kurangi bantuan secara bertahap, entah dari fisik, verbal, gestural, dan verbal, fisik, visual, dan gestural. Yang ketiga, memperhatikan kemandirian individu gitu. Hanya lanjut jika individu sudah cukup dan mampu. Yang kedua kita masuk yaitu rantai perilaku. Jadi rantai perilaku ini urutan perilaku kecil yang saling terhubung dan mengarah pada suatu perilaku kompleks atau keterampilan tertentu. Setiap perilaku dalam rantai menjadi isyarat atau stimulus untuk perilaku berikutnya, di mana tujuannya ini untuk membantu individu mempelajari tugas kompleks dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Contoh, mengajarkan anak mencuci tangan. Yang pertama ada mengambil sabun, yang kedua membasahi tangan, lalu yang ketiga menggosok tangan, yang keempat membilas, dan yang kelima mengeringkan tangan. Oke, terus ada 3 metode chaining. Yang pertama ada forward, yang mengajarkan langkah pertama terlebih dahulu, lalu menambahkan langkah berikutnya. Yang kedua ada backward, yang mengajarkan langkah terakhir terlebih dahulu, lalu mundur ke langkah sebelumnya. Dan yang ketiga ada task, itu mengajarkan seluruh rangkaian secara keseluruhan sekaligus dengan bantuan bila perlu. Nah, selanjutnya ada langkah penerapan. Langkah penerapannya ini ada 4. Yang pertama, identifikasi tugas kompleks dan pecah menjadi langkah-langkah. Yang kedua, tentukan metode chaining yang akan digunakan. Dan yang ketiga, berikan reinforcement pada tiap langkah berhasil. Dan yang keempat, ulangi latihan secara konsisten sampai semua langkah dikuasai. Oke, terus kita masuk. Jadi kesimpulan fading dan rantai perilaku ini, kalau fading itu membantu seseorang lepas dari ketergantungan pada bantuan. Terus ada chaining yang dimana membantu seseorang mempelajari keterampilan kompleks melalui tahapan yang runtun dan terstruktur, di mana keduanya ini sering digunakan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, pelatihan keterampilan dasar, maupun dalam pembentukan kebiasaan baru. Itu. Jadi sekian dari video yang sudah saya jelaskan tentang fading dan rantai perilaku. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak salah dan kurangnya.